Selamat sore Bapak dan Ibu yang berada di wilayah dan pepandan GKJ Magelang. Kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab online. Mari, sebelumnya kita buka dalam doa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami diperbolehkan kembali ikut di dalam pemahaman Alkitab online. Berkati persekutuan kami ini, berkati pembahasan kami, berkati pembinaan diri kami, agar apa yang kami lakukan ini setidaknya menguatkan iman kami, mempersekutukan kami di dalam pemahaman Alkitab secara online. Di dalam kasih Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita masih memakai bahan budaya kebangsaan Sinode GKJ. Kali ini judul kita adalah bertumbuh dalam iman, peduli, dan kreatif. Diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, 13 ayat 1 sampai 36. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Antiokhia adalah gereja pertama di dalam Alkitab. Untuk pertama kalinya di Antiokhia, orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Antiokhia adalah sebuah kota pelabuhan, pusat kebudayaan, kota perdagangan dengan penduduk yang majemuk. Orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem ketika penganiayaan, mereka berpindah ke Antiokhia, meninggalkan Yerusalem. Setelah peristiwa Stefanus yang dibunuh, berbondong-bondong orang Kristen Yerusalem pindah ke Antiokhia. Awalnya di Antiokhia mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Namun mereka pun juga memutuskan diri mengabarkan Injil kepada orang-orang Yunani. Dan itulah sebabnya jemaat Antiokhia bertumbuh dengan pesat. Saudaraku, mengapa jemaat Antiokhia berkembang dengan pesat dalam waktu yang singkat? Sehingga mereka memiliki beberapa nabi, pengajar, membantu jemaat lain, dan juga mengutus misionaris untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dari bacaan kita, setidaknya yang pertama, mereka adalah jemaat yang terbuka. Mereka memberikan tempat berkarya di tengah-tengah mereka bagi siapapun. Mereka menerima Barnabas, mereka juga menerima Saulus, bahkan terbuka juga untuk firman Tuhan. Yang kedua, mereka taat memberitakan Injil. Hal ini nampak mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk PI. Yang ketiga, mereka terhubung dengan jemaat lain. Mereka tidak menolak Barnabas yang hadir sebagai utusan Yerusalem. Mereka juga siap mendengarkan keputusan sidang Yerusalem tentang pelayanan yang sesuai dengan konteks di mana mereka berada. Yang keempat, mereka punya kreativitas dan kepedulian. Ini nampak. Mereka mendengarkan nubuat dari Agabus tentang bencana kelaparan yang hebat yang menimpa seluruh dunia. Mereka tidak panik, mereka tidak menggampangkan, justru mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing, dan hebatnya sumbangan itu diberikan kepada jemaat lain. Mereka pun juga melakukan pekerjaan. Mereka melakukan pelayanan, mengedepankan prinsip kontekstualisasi, prinsip di mana mereka berada, konteks apa yang ada saat itu. Sehingga mereka peduli terhadap keragaman budaya, misalnya terhadap sunat. Bagi mereka,
Kalau orang Yahudi bersunat silahkan, tetapi orang non-Yahudi yang tidak bersunat, ya tidak dipaksa untuk sunat sesuai dengan konteks yang ada. Dan yang kelima, mereka memusatkan iman hanya kepada Tuhan. Mereka memang mengkhususkan waktu beribadah, berdoa, berpuasa. Mereka tidak berpusat pada tokoh-tokoh personal, melainkan kepada Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya jemaat Antioquia disebut ibu gereja. Bukan karena jumlah mereka yang bertambah, tetapi juga kualitas yang bertambah. Bukan hanya itu, istilah ibu gereja juga menunjuk bahwa mereka itu mau merangkul dan memberikan wadah bagi siapapun sesuai dengan konteks yang ada. Demikian pengantar dari saya. Mari kita masuk ke dalam ruang diskusi. Saya tunggu.